Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kala IT, Informasi Teknologi. Channel yang akan membahas mengenai komputer dan jaringan dan lain sebagainya. Baik, pada video kali ini kita akan sedikit belajar dan membahas mengenai bagaimana cara blocking situs menggunakan address list pada sebuah router. Langsung saja kita masuk pada Winbox ya. Kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk dengan login, kemudian password. Kemudian kita lakukan seperti biasa, yaitu konfigurasi dasar, masukkan IP yang nantinya kita buat untuk konfigurasi. Pada interface 1, saya arahkan ke ISP dan saya gunakan DHCP client untuk mengakses IP-nya. Perlu diingat bahwasanya DHCP client ini bisa kita gunakan hanya ketika pada ISP atau pada port yang terhubung dengan Ether 1 saya ini sudah memberikan akses DHCP server. Jadi ketika ISP sudah memberikan DHCP server, kita bisa mengaksesnya secara DHCP client. Tetapi jika DHCP server itu tidak diberikan oleh server, kita tidak akan mendapatkan DHCP client-nya. Tidak bisa mengakses. Baik, kita arahkan interface-nya di Ether 1. Nah, jika sudah bisa, kita akan mendapatkan status bound. Ya, kemudian mendapatkan IP yaitu 192.168.90.253/24. Ketika DHCP client ini tidak berjalan, maka statusnya dia akan terus searching, ya, akan terus mencari. Di sini untuk Ether 1-nya sudah kita buat, kemudian nantinya pada laptop saya ini akan saya arahkan pada interface Ether 2. Untuk Ether 2-nya kita tambahkan yaitu misal 192.168.200.1/25 seperti ini. Interface-nya diarahkan pada Ether 2, kemudian kita apply, kemudian kita OK. Setelah IP address sudah kita buat, kita masukkan juga IP DNS ya. Karena tadi kita sudah menggunakan DHCP client ketika membuat Ether 1-nya, maka otomatis di sini akan terbuat juga DNS secara dynamic. Kita masukkan yang statiknya 88.8 ya. Kalau remote request-nya kita centang juga, kita apply, kita OK. Kemudian pada IP routes ini juga akan terbuat ketika DHCP client itu kita aktifkan ya. Maka di sini akan terbuat juga. Kemudian pada IP firewall kita aktifkan NAT-nya, yaitu untuk chain-nya SRC NAT, dan out interface-nya kita arahkan pada interface yang mengarah ke internet ataupun ke ISP. Action-nya kita ganti masquerade. Kemudian kita apply, kita OK. Kita tes terlebih dahulu. Kita ping ke 88 ya. Oke, di sini sudah mendapatkan balasan. Kemudian tinggal kita masukkan IP atau kita konfigurasi IP pada klien kita atau pada laptop kita ini. Di sini saya akan menggunakan DHCP server ya. Teman-teman bisa menggunakan static ataupun menggunakan dynamic atau DHCP server ini. Teman-teman juga bisa melihat video kami sebelumnya yang membahas bagaimana cara konfigurasi secara statik dan bagaimana cara menggunakan secara dynamic. Kita tambahkan DHCP setup, interface-nya kita arahkan pada Ether 2, kemudian kita next sampai sukses seperti ini. Kemudian kita cek juga untuk konfigurasi IP yang di client.
jangan sampai pada konfigurasi IP-nya ini dia masih statik atau masih ada IP-nya. Kita tes terlebih dahulu. Jadi semuanya harus posisi obtain seperti ini. Kita lihat pada detail. Ini masih belum mendapatkan IP, bisa kita disable enable terlebih dahulu. Kita disable enable sampai nantinya dia mendapatkan IP address. Nah, di sini terlihat sudah mendapatkan IP yang sama dengan interface Ether 2 tadi, yaitu 200.126. Default gateway-nya yaitu 200.1. Kemudian kita close. Setelah itu kita tes untuk koneksi internetnya. Kita menggunakan CMD dulu. Kita ping ke 88. Di sini juga sudah bisa. Maka kita langsung coba masuk ke Chrome. Kita masukkan contoh di sini ada Instagram ya. Instagram mikrotik.com. Oke, di sini sudah bisa mengakses dua website. Coba juga YouTube. Oke, sudah bisa. Langkah selanjutnya kita masuk lagi ke Winbox untuk konfigurasi blocking menggunakan address list. Itu masuk pada menu IP, kemudian firewall. Pada firewall ini kita klik address list, kemudian kita tambahkan. Pada bagian nama, ini teman-teman bisa menggunakan nama terserah ya. Contoh nanti kalau teman-teman mau youtube.com, berarti namanya YouTube, YT ataupun yang lain, biar tidak bingung dan bisa membedakan dengan domain-domain yang nantinya ada di address list ini. Contoh di sini saya akan blocking mikrotik.com. Kita tulis mikrotik ya. Kemudian mikrotik.com seperti ini. Kemudian kita apply, kita OK. Kemudian pada menu filter rules, kita tambahkan juga untuk rules-nya, untuk blocking address list tadi. Generalnya kita masukkan forward, chainnya forward. Kemudian untuk in interface, ya, ini arahkan pada interface yang akan diblok. Contoh di sini saya menggunakan Ether 2. Maka Ether 2 seperti ini, atau teman-teman bisa kalau ingin lebih spesifik bisa menggunakan fitur yang SRC address ini. Contoh di sini pada Ether 2 yaitu dia mendapatkan prefix /25. Berarti kan ada IP dari 2 sampai 126 ya, 127-nya broadcast. Misal teman-teman ingin blocking komputer dengan IP 192.168.200.5 pada Ether 2 ini ya. Jadi di sini lebih bisa spesifik ke IP tersebut. Jadi seperti itu. Atau kalau ingin mengeblok semua pada Ether 2, masukkan net ID-nya yaitu 0 prefix /25 seperti ini. Ya, kita gunakan ini interface Ether 2, kemudian pada menu advance jangan lupa DST address listnya kita tambahkan yang sudah kita buat tadi yaitu mikrotik. Pada menu actionnya kita tambahkan drop, kemudian kita apply, kemudian kita OK. Setelah itu kita cek terlebih dahulu pada CMD juga, kita ping untuk mikrotik.com-nya. Di sini terlihat dia sudah request timeout, yaitu menandakan website tersebut tidak bisa kita jangkau. Kita tes juga pada Chrome-nya, yaitu mikrotik.com. Oke, seperti ini tampilannya ketika sudah tidak bisa. Jika teman-teman masih merasa kesulitan ataupun masih tembus untuk blockingnya, teman-teman bisa hapus histori pencarian
ya, Ctrl H seperti ini, clear browsing data, jadi semuanya dihapus. Kemudian theme ranknya pilih yang all theme, ya, all time seperti ini, dihapus. Ini untuk mikrotik.com. Kemudian kita coba buat lagi website lagi. Contoh kita masukkan Instagram seperti ini, instagram.com. Kita tambahkan lagi pada filter rules-nya, cukup kita copy saja, kita ganti pada advance-nya Instagram, ya, seperti ini. Maka sudah terbuat dua, yaitu ada mikrotik dan Instagram. Kita tes lagi pada CMD-nya. Pastikan toppingnya yaitu request timeout. Langsung kita coba lagi pada Chrome, instagram.com. Seperti ini. Kalau masih bisa, kita hapus, ya, kita hapus seperti ini. Kita clear data, instagram.com. Oke. Lagi Instagram. Oke, di sini sudah bisa ya. Jadi untuk website yang masih tembus, teman-teman bisa lakukan pembersihan data tadi, ya. Di sini masih tembus ya. Cuman kita coba di browser lain menggunakan email lain, sudah bisa untuk blockingnya. Nah, ya sudah bisa. Kita coba juga tadi mikrotik.com. Oke, di sini sudah dua-duanya sudah bisa. Hal yang serupa juga ketika teman-teman menggunakan WLAN, mengaktifkan fitur WLAN-nya, spotnya, nanti tinggal dirubah pada menu interface-nya saja. Jadi seperti itu untuk penjelasan blocking situs menggunakan address list di video kali ini. Jika terdapat kesalahan pada materi, informasi yang saya berikan, kemudian cara konfigurasi juga, teman-teman bisa komentar di bawah agar nantinya saya lebih giat lagi untuk belajarnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.